Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Edi Kareno MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis di kelas MBS 6G serta teman-teman yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bisnis plan dari kelompok saya yaitu kelompok 6 dengan merek Daily Ball. Sebelumnya perkenalkan saya Suci Syamsiah NIM 215211224. Berikut penjelasannya. Baik, kita masuk untuk pembahasannya pertama yakni visi dari bisnis plan Daily Ball ini yakni menjadi pilihan utama mahasiswa dalam mencari makanan cepat saji dan berkualitas. Kemudian untuk misinya sendiri menyediakan rice bowl ayam geprek yang lezat, higienis dan terjangkau serta layanan yang cepat dan ramah. Daily Bowl sendiri menawarkan rice bowl ayam geprek yang terdiri dari nasi, ayam goreng tepung renyah, dan sambal geprek dengan berbagai tingkat kepedasannya. Kami juga menyediakan tambahan seperti telur, sayuran, dan saus pelengkap untuk memenuhi berbagai selera mahasiswa yang membutuhkan makanan yang praktis, murah, dan enak. Lokasinya yang strategis di sekitar kampus dan asrama memberikan akses mudah kepada target pasar kami. Proyeksi keuangan yang menunjukkan potensi keuntungan yang stabil, serta modal awal yang akan digunakan untuk bahan baku, peralatan, dan promosi. Selanjutnya untuk strategi pemasaran, Daily Ball akan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menarik perhatian mahasiswa melalui konten kreatif dan promosi yang menarik. Baik, untuk yang selanjutnya kita masuk pada bab pendahuluan. Lahirnya Daily Ball berakar dari pemahaman mendalam akan kebutuhan dan preferensi mahasiswa modern yang aktif dan sibuk. Daily Ball berusaha untuk menjadi solusi bagi mereka yang menginginkan makanan yang sehat dan lezat tanpa harus mengorbankan waktu dan kenyamanan. Inilah yang menjadi fokus utama Daily Ball, yaitu menyediakan pilihan makanan yang praktis, instan, dan bergizi dalam bentuk rice bowl yang memuaskan dengan bahan utamanya yakni ayam dan telur. Daily Ball menyadari bahwa ayam dan telur merupakan kombinasi yang sempurna untuk menciptakan hidangan yang kaya akan protein, mengenyangkan, dan lezat, serta memberikan rasa yang gurih dan kaya akan nutrisi. Dalam sebuah mangkuk atau bowl yang nyaman, nasi yang lezat ditempatkan di bawah ayam dan telur, serta menciptakan hidangan yang lengkap dan memuaskan. Baik, untuk yang selanjutnya masuk pada pembahasan analisa strategis. Yang pertama pada analisa internal, yakni ada strength atau kekuatan. Aspek positif dari usaha ini diantaranya yakni kenyamanan, kepraktisan kemasan, harga, dan ketersediaan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Aspek negatif dari usaha ini diantaranya yakni kualitas rasa, kemudian kurang bervariasi, lalu persaingan dan dampak lingkungan. Analisa strategis yang kedua pada analisa eksternal, yakni ada opportunities atau peluang. Peluang dari usaha ini diantaranya pertumbuhan pasar, perubahan tren, dan kemajuan teknologi. Dan juga ada threat atau ancaman. Maksud di sini adalah situasi yang mana mampu mengancam perusahaan, di antaranya persaingan yang ketat, pesaing baru, dan kondisi ekonomi. Lalu ada analisis strategi SWOT. Berikut deskripsi penjelasannya. Lalu ada juga analisis pesaing dari brand mangkokku dan koncokulo seperti berikut ini. Pembahasan yang berikutnya adalah pada rencana pemasaran. Poin yang pertama, potensi pasar. Potensi pasar rice bowl disebabkan karena beberapa faktor. Faktor yang pertama pada konsep praktis. Rice bowl merupakan makanan yang mudah dibuat dan disajikan dalam mangkuk yang membuatnya lebih praktis untuk disediakan dan disantap. Faktor yang kedua adalah bahan baku. Rice bowl yang dapat disajikan dengan berbagai bahan baku yang berkualitas seperti nasi, telur, daging, sayuran, dan saus yang membuatnya lebih menarik. Untuk yang ketiga, pasar online. Rice bowl dapat disediakan dan disantap di rumah yang membuatnya lebih mudah untuk didapatkan dan disantap. Market share. Daily Ball menciptakan sebuah makanan yang merupakan hasil inovasi dan kreativitas dari produk yang sudah ada sebelumnya. Usaha ini dapat dikatakan mampu mengikuti tren yang ada. Market share pasar ini berfokus pada mahasiswa yang menginginkan makanan cepat saji. Dengan menu yang bervariasi, menjadikan usaha ini mempunyai peminat yang banyak.
Lalu segmentasi. Poin pertama pada geografis. Produk Daily Ball berfokus pada daerah sekitar kampus UIN Raden Mas Said Surakarta dengan target pasar utamanya yaitu mahasiswa. Poin demografi, Daily Ball dapat dibeli oleh semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan dari usia anak-anak, remaja, sampai dewasa atau orang tua. Rencana pemasaran, marketing mix atau 4P. 1. Produk. Daily Ball merupakan usaha yang berfokus pada menu rice bowl. 2. Price. Dengan kisaran harga Rp10.000 yang cukup ramah di kantong mahasiswa. 3. Place. Bertempat di sekitar kampus UIN Raden Mas Said Surakarta berdasarkan pada target utamanya yakni mahasiswa. 4. Promotion. Akan melakukan promosi melalui aplikasi media sosial seperti Instagram, WhatsApp, juga TikTok. Kemudian untuk promosi lainnya pada diskon tertentu di event-event maupun lainnya. Analisis pelanggan. Brand produk Daily Ball, jenis pelanggan dari mahasiswa dan masyarakat. Untuk karakteristik pelanggan, yakni makanan cepat saji dan praktis namun bergizi dan aman untuk dikonsumsi, juga menyediakan makanan sesuai selera. Untuk kebutuhan pelanggan, makanan dengan nasi yang praktis dan cepat saji juga bergizi, lalu makanan dengan lauk yang bervariatif. Untuk hal yang perlu diperhatikan, itu menyediakan rice bowl dengan cepat saji dan praktis dengan memperhatikan bahan baku yang digunakan. Kemudian dari analisis potensi pasar, analisis pesaing, analisis market share, dan strategi pemasaran bisnis, Daily Ball ini dapat dikatakan mampu memenuhi permintaan dan produk ini mampu menjangkau sasaran yang luas dari kegiatan promosi yang baik dan berpotensi baik untuk dilakukan. Kemudian pada rencana organisasi dan manajemen. 1. Analisis penjadwalan. Ada proyek penyusunan menu dan pembelian bahan baku. Kemudian persiapan lokasi dan pengaturan dapur. Juga pelatihan karyawan, pembukaan resmi dan promosi operasi sehari-hari, pemantauan dan evaluasi. 2. Analisis kebutuhan tenaga kerja. Ada koki, pelayan, kasir, juga manajer dengan rincian tugas seperti berikut ini. Kemudian analisis yang ketiga ada analisis kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Pada bidang produksi, ada koki yang harus mempunyai keterampilan memasak serta pengetahuan mengenai bahan baku atau lainnya. Pada bidang layanan, pelanggan, ada pelayan yang harus berkomunikasi juga berinteraksi secara baik dengan pelanggan. Pada bidang operasional dan administratif, ada kasir yang terampil dalam menggunakan software seperti untuk memasukkan pesanan, menghitung tagihan, dan lainnya. Kemudian pada bidang manajemen, ada manajer yang harus memiliki sifat kepemimpinan yang kuat untuk memotivasi, mengarahkan, dan menginspirasi para stafnya. Berikut adalah rencana struktur organisasi. Paling atas ada pemilik atau owner, di bawahnya ada manajer yang menaungi kasir, pelayan, dan koki. Dari rencana organisasi dan manajemen, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan bisnis ini sangat ditentukan oleh beberapa faktor di antaranya yaitu perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Berikutnya rencana produksi atau operasional. Lokasi bisnis. Yang pertama jenis usaha yang dijalankan yaitu food and beverage yang pasti dibutuhkan oleh semua orang karena kebutuhan primer yaitu makan. Dan salah satu usaha yang paling banyak dicari para mahasiswa, pelajar, dan anak kos. Yang kedua dekat dengan pasar atau konsumen yang bertempat di sekitar kampus karena lokasi yang ramai oleh para mahasiswa, pelajar, dan pemukiman padat penduduk. Yang ketiga, dekat dengan bahan baku. Sekitar 2,2 km terdapat pasar tradisional yaitu Pasar Kartasura, berjarak 2,3 km terdapat swalayan Laris, dan berjarak 2,4 km terdapat swalayan Superindo. Yang keempat, tersedia tenaga kerja mulai dari mahasiswa dan pelajar yang sambil bekerja atau part-time. Kemudian yang keempat, tersedia sarana dan prasarana, juga lokasi yang berada di tepi jalan raya, membuat akses transportasi, listrik, dan air yang mudah didapatkan. Yang berikutnya, luas produksi. Dari segi ekonomis yang mempertimbangkan yang pertama, kecenderungan permintaan yang akan datang. Jika produk yang diminati dan disukai oleh target konsumen mudah untuk dilakukannya rekomendasi dari konsumen ke calon konsumen dikarenakan lingkup aktivitas yang luas. Yang kedua, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, ketersediaan teknologi, mesin, dan peralatan di pasar, maka bisnis yang dijalankan dapat menghasilkan output kurang lebih 32 porsi dalam seharinya. Lalu proses produksi. Proses awal itu ada pembelian bahan mentah dan bahan lainnya, mempersiapkan bahan-bahan dengan mencuci bahan agar bersih dan higienis, mengolah bahan dengan memasaknya. Untuk pemesanan offline itu konsumen memilih menu dan pembayaran.
kasir memproses pesanan, kemudian daftar pesanan ke bagian dapur dan proses pembuatan pesanan. Dan produk disajikan dalam sebuah mangkuk atau piring, juga pengantaran pesanan ke meja konsumen. Untuk pemesanan online itu kasir menerima pesanan masuk, lalu memberikan daftar pesanan ke bagian dapur dan serving, kemudian proses pembuatan pesanan, dan produk disajikan dalam paper bowl yang tertutup. Kemudian pemberian pesanan ke drivernya. Kemudian kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Ada satu ruangan sendiri sebagai dapur di mana letak dapur dekat dengan bagian serving untuk memudahkan komunikasi antara bagian dapur dengan bagian serving dan juga kasir. Yang kedua, bagian kasir dan serving berada satu ruangan dengan tempat konsumen makan dan berdekatan untuk memudahkan dan mempercepat dalam memberikan produk ke konsumen. Kemudian yang ketiga, jumlah pekerja setiap shift berjumlah 3 orang untuk memberikan keleluasaan ruang dan untuk kelangsungan proses produksi, yaitu kasir 1 orang, serving 1 orang, dan dapur 1 orang. Pada lingkungan dan estetika, itu terdapat jendela dan sirkulasi udara agar ruangan tidak pengap dan gelap. Terdapat sanitasi, terdapat fasilitas seperti wifi dan kipas angin. Juga tata letak antar meja yang pas, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh untuk memberikan rasa nyaman. Dan juga terdapat toilet. Selanjutnya, kesiapan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam proses produksi menggunakan teknologi yang masih sederhana seperti peralatan masak pada umumnya agar tetap ekonomis. Kemudian teknologi yang digunakan dalam proses penjualan offline menggunakan tab yang terdapat aplikasi kasir guna memudahkan dalam merekap pemasukan dan kesesuaian antara output dengan input. Lalu teknologi yang digunakan untuk penjualan offline menggunakan teknologi pembayaran ShopeePay, GoPay, dan OVO untuk memudahkan customer. Teknologi yang digunakan juga dalam penjualan itu menggunakan layanan platform ShopeeFood, GrabFood, dan GoFood untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan menjembatani konsumen yang ingin pesan secara online. Lalu teknologi yang digunakan dalam pemasaran menggunakan pemanfaatan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok untuk membangun branding agar dikenal oleh masyarakat secara luas. Dari analisis lokasi bisnis, luas produksi, proses produksi, layout bangunan, dan kesiapan teknologi, dapat disimpulkan bahwa bisnis tersebut berpotensi dengan baik untuk dilaksanakan karena kesesuaian dalam setiap aspeknya. Untuk rencana keuangan, deskripsinya sebagai berikut ini, yang akhirnya menghasilkan laba bersih sebesar Rp2.853.000. Dengan demikian, bisnis dapat mengalami balik modal atau berada pada titik impas jika menjual 1.448 pieces rice bowl dengan harga Rp10.000 per piecesnya dan akan mendapat laba yang diinginkan dalam waktu 1 tahun 3 bulan produksi Daily Bowl. Lalu bisnis model kanvas. Deskripsinya seperti berikut ini. Yang terakhir, penutup. Studi kelayakan bisnis ini menggambarkan proses evaluasi yang teliti terhadap potensi keberhasilan usaha Daily Bowl yang baru akan diimplementasikan sebagai sebuah bisnis rice bowl yang menargetkan mahasiswa dengan fokus pada kualitas dan praktisitas. Melalui pengamatan dan analisis mendalam terhadap pasar serta berbagai aspek terkait termasuk hukum, lingkungan, teknis dan teknologi, manajemen dan sumber daya manusia, serta keuangan. Tujuan utama studi ini adalah menyusun rencana bisnis yang kokoh dan dapat dilaksanakan. Studi ini mengambil manfaat dari observasi terhadap usaha yang serupa dalam industri makanan cepat saji, khususnya yang berfokus pada segmen pasar mahasiswa. Dari pengamatan ini, kami dapat memperoleh wawasan tentang praktik terbaik dalam operasional, pemasaran, dan manajemen keuangan yang dapat diterapkan dalam konteks bisnis Daily Bowl ini. Berikut saya lampirkan foto produk dan logo dari bisnis plan Daily Bowl ini. Cukup sekian penjelasan bisnis plan dengan merek Daily Bowl oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.